Salam Horas, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya, yaitu yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikianlah dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Luar biasa firman Tuhan di pagi hari ini. Kita semuanya diingatkan supaya jangan ada kata benci di dalam diri kita sehari-hari. Ya, meskipun orang mengatakan, Pak Pendeta, sebenarnya benci itu adalah singkatan dari benar cinta katanya. Tapi kita sering berseloroh, tapi harus hati-hati ya. Karena kadang-kadang pekerjaan iblis juga bisa mulai dari hal demikian. Pada ini adalah virus yang jahat, bahkan lebih jahat dari virus COVID-19 ya. Kalau sudah dihinggapi kita virus benci ini, ini menggerogot kita, dan inilah pintu masuk kemana? Yaitu menimbulkan diri kita, hidup kita menjadi pendendam. Itu sebabnya kalau kita baca ayat seterusnya, di situ dilarang supaya kita jangan dendam, jangan menaruh dendam. Ayat 18 itu ya. Dari sini dikatakan, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kenapa itu berbahaya, saudaraku, yang dikatakan dendam? Karena kita sudah diingatkan sejak awal ya, dari sejak dulu kita diingatkan oleh firman-Nya bahwa sebenarnya di dalam Alkitab sudah kita diingatkan bahwa dendam itu jahat dan itu bukan hak kita untuk membalasnya. Jadi sekali-kali kita diingatkan jangan kita sendiri bertindak untuk membalas dendam. Coba kalau ada waktu kita baca itu nanti di rumah ya, surat Roma pasal 12 ayat 19b, situ jelas pembalasan adalah hakku. Kus itu huruf besar. Artinya hak Tuhan, bukan hak kita manusia. Apa yang terjadi kalau itu hak manusia? Nggak habis-habisnya. Tidak akan pernah habis-habisnya. Terus terjadi kejahatan demi kejahatan. Ya. Dan itulah untuk supaya stop, berhenti dari kejahatan itu. Nah inilah bagaimana kasih Allah kepada umatnya Israel. Yang terus menuntun, yang membimbing agar mereka menjadi umat yang diberkati Tuhan. Maka juga pada saat sekarang ini kita diingatkan masalah apapun yang terjadi dalam diri kita, meskipun awalnya kita sakit hati dan akhirnya karena kita biarkan menjadi ada rasa benci. Nah hari ini harus kita enyahkan segera karena apa? Bisa kita menjadi manusia pendendam. Tuhan tidak mau. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita sehingga hidup di dalam kasih-Nya itu selalu memberi kita positif. Kalaupun ada masalah yang kita hadapi, bahkan juga mungkin menyinggung perasaan kita, hati kita, pikiran kita, maka oleh kasih Allah di situ kita diingatkan bahwa Tuhan memampukan kita merubah rasa benci itu menjadi ada rasa rindu untuk mendoakan, bahkan juga menasihati orang-orang yang mungkin membenci kita, menyakiti hati kita. Dan itulah indahnya hidup di dalam firman Tuhan. Karena apa? Kasih Allah begitu besar. Itulah mendorong kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang berjiwa besar. Sehingga oleh doa kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita ditolong. Adapun rasa benci
kita dikuatkan, mengubah benci itu menjadi rindu untuk mendoakan dia, untuk menasihati saudara kita. Indah bukan? Ayo bergegaslah hidup dalam firman Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang baik, yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami. Meskipun ada rasa benci, mungkin menyakiti hati kami, sehingga kami tersinggung. Tetapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menggugah hati kami. Oleh karena kekuatan-Mu, pasti Tuhan mampukan kami untuk mengubah rasa benci menjadi rasa rindu untuk mendoakan saudara kami, untuk terdorong terus memberikan yang terbaik, menasihati saudara kami, sehingga kami Tuhan tidak mendatangkan dosa lagi. Biarlah Tuhan dan hidup dalam kasih-Mu, bukan dosa semakin bertambah, hanya dalam kasih Tuhan dosa semakin kecil, semakin kerdil, dan semakin hilang dalam kehidupan kami, dan timbullah rasa sukacita, sehingga yang terjadi adalah rasa damai. Betapa indah hidup kami Tuhan. Kami damai dengan Engkau, damai dengan diri kami, damai dengan sesama kami manusia, sehingga kemanapun kami melangkah, hidup kami menjadi berkat bagi dunia. Terpujilah namamu Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.